Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, ini akhir pekan pastinya sedang berkumpul bersama anak di rumah ya. Dan hal yang paling menyenangkan bisa bercanda dan bersenda-gurau dengan anak. Tapi kadang-kadang yang terlupa dari orang tua, ternyata saat bercanda dengan anak ada etikanya tersendiri loh. Ada candaan yang justru akhirnya berbahaya pada mental mereka. Apa saja sih? Nah, kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa ya. Halo Anti. Halo Dika, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan baik. Ketemu lagi nih di weekend ya, menyapa keluarga Indonesia di rumah ya Anti ya. Betul sekali. Nah Anti, biasanya kalau weekend kan Anti juga pasti sering yang ngumpul sama keluarga, sama anak. Kadang kita seneng banget kalau ngobrol, apalagi bercanda. Nah untuk anak-anak yang masih balita atau masih yang unyu-unyu, masih seneng anaknya untuk diunyil-unyil sama orang tua. Ini kayaknya memang menggemaskan ya Anti ya. Tapi kadang-kadang suka lupa nih Anti. Kita tuh suka, misalnya anak kita kayak gembul gitu ya, kesekal gitu, si gendut gitu. Atau mungkin ada yang fisiknya mungkin hidungnya nggak terlalu mancung ya, si pesek. Tapi sebenarnya tadinya ini candaan untuk lucu-lucuan, untuk gemas gitu. Tapi kadang-kadang ternyata bisa juga ya berimpact secara psikologis pada anak. Itu gimana sih Anti? Sebenarnya kan asalnya candaan aja gitu. Iya betul. Nah terkadang kan kita sebagai orang tua memang merasa bahwa ini kan buat lucu-lucuan, tidak bermaksud untuk menyakiti anak atau menyinggung perasaan anak gitu ya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya kalau dari tahapan bercanda, memang kalau untuk sampai dengan usia 2 tahun, anak-anak kan memang murni dia meniru. Jadi contohnya nih misalnya, dia melihat orang tuanya misalnya pakai topi-topi kecil-kecil, terus habis itu jatuh, terus ketawa, nah dia jadi tertawa. Jadi dia masih belum memahami bahwa arti lucu itu sendiri itu seperti apa. Dan kayak misalnya contohnya tadi berkaitan sama fisik yang kemudian dicandakan. Nah dia sebetulnya belum tahu bahwa bercanda fisik itu akan membuat aku misalnya mentalnya nanti down atau kemudian akan merendahkan harga diri aku, tuh dia belum gitu. Tapi masalahnya kalau ini kita lakukan terus-menerus dan kemudian nanti pada saat usia, biasa kan 3 tahun, 4 tahun anak sudah tahu tentang gambaran tubuhnya, mana yang menurut orang lain tuh bagus, mana yang enggak. Nah itu kemudian dia akan bisa memahami. Tapi perlu diingat bahwa ada beberapa hal nih yang memang secara hukumnya gitu, kalau bisa pada saat bercandaan kita hindari nih. Gitu. Apa aja tuh? Apa aja ya? Yang pertama adalah bercandaan yang mengancam gitu. Misalnya mengancam bahwa wah sekarang abang udah punya dede ya, hati-hati loh kalau punya dede itu biasa nanti bunda sama ayah itu perhatiannya lebih ke dede, kasihan deh, jadi kamu nggak diperhatiin lagi gitu. Nggak baik banget Iya, maksud orang tua adalah melihat respon si anak kan kesel gitu kan ya, gitu ya. Jealous, dan itu menurut orang tua lucu, bercanda, tapi sebetulnya itu masuk loh ke hati si anak gitu. Jadi yang pertama adalah tadi kalau itu sifatnya adalah mengancam anak. Kemudian yang kedua adalah tadi yang berkaitan dengan fisik gitu, misalnya contohnya gendut gitu ya, jelek dan sebagainya. Pesek gitu ya. Nah maksud kita adalah lucu, karena melihat respon anak gak setuju itu kan lucu ya, atau jadi sebel itu lucu. Tapi ingat bahwa itu bisa tertanam dalam sisi anak, dan kemudian nanti di usia-usia dia berikutnya, apalagi dia udah bersekolah, itu bisa mempengaruhi konsep dirinya dia gitu. Dia memandang dirinya sebagai anak yang memang tadi secara fisik nggak terlalu istimewa, bagus, jadinya istimewa, begitu ya. iya. Kemudian berikutnya lagi adalah yang bercanda yang menakut-nakuti. Nah ini juga sering nih, misalnya contohnya kalau nggak mau tidur nanti ada monster gitu ya, nanti ada hantu keluar dari lemari gitu ya. Nah itu kan menakut-nakuti. Betul. Iya, maksud kita bercanda, tapi tujuan yang kita sampaikan itu karena menakut-nakuti, anak akan menjadi cemas, jadi akan timbul menjadi anak pencemas. Bisa juga jadi PTSD, post traumatic stress disorder. Oh iya, seperti sampai itu. sejauh itu. Sampai sejauh itu. Karena terkadang kalau kita sudah namanya nakut-nakutin anak, berarti kan hampir setiap hari tuh kita melakukan hal yang sama ya. Karena kita senang. Karena kita senang, betul. Nah, terus berikutnya lagi adalah bercandaan yang berbohong gitu kepada anak. Nah ini juga sebaiknya dihindari, karena dengan kita berbohong anak kan jadi bingung, jadi mana yang benar mana yang enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia akan juga melakukan bohong ini ke orang lain. Karena jadi dia merasa tanpa bahwa sadar kita sedang mengajarkan dia berbohong. Betul sekali, gitu ya. benar. Ini ternyata kalau dilihat-lihat ternyata bukan candaan yang antara dua belah pihak, justru yang menyenangkan satu pihak saja, orang tua saja. Justru yang ini berbahaya sekali pada psikologi dia. Nah, kita akan bahas lagi bersama orang tua yang satu ini, tapi kita harus jeda nih nanti ya. Makin seru pastinya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.